Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 188. Oke, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sambil melihat pada Jing Wuchen, Zhou Yan kemudian mengatakan, apa yang tidak bisa dicapai oleh penglihatan itu bisa dicapai menggunakan kekuatan jiwa. Jing Wuchen menatap Zhou Yan tidak curiga. Tidak mungkin, baru saja aku juga menggunakan kekuatan jiwaku untuk merasakan, dan jaraknya tidak jauh dari pandanganku. Seberapa kuat kekuatan jiwa yang kau miliki? Apakah itu berada di alam Kaisar? Zhou Yan menganggukkan kepalanya. Jing Wuchen menatap Zhou Yan penuh keterkejutan. Astaga, kekuatan jiwamu sekuat itu? Apakah kau seorang alkemis? Zhou Yan dengan rendah hati segera menimpali. Aku bahkan hampir tidak bisa dianggap sebagai seorang alkemis. Jing Wuchen menghela nafas dan kemudian dia berkata, jadi begitu. Tidak heran. Tapi meskipun hanya sedikit kemampuan alkemis, kau tetaplah seorang alkemis dan statusmu tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ngomong-ngomong, karena kau adalah seorang alkemis, bolehkah aku meminta pil obat pada dirimu? Hitung-hitung sebagai harga yang harus kau bayar karena telah aku berikan daun gulung. Zhou Yan sambil tersenyum menatap Jing Wuchen. Kau tidak terluka, lalu pil obat apa yang kau butuhkan? Sebenarnya Zhou Yan sudah lama berniat memberikan Jing Wuchen beberapa pil obat ketika berada di dalam perjalanan, supaya bisa meningkatkan kemampuan bertempurnya. Dan melihat Jing Wuchen secara aktif memintanya saat ini, maka Zhou Yan tentu saja tidak keberatan, dan dia hanya ingin menggoda seorang Jing Wuchen. Sambil memegang daun gulung, Jing Wuchen pun berkata, apakah harus terluka dulu untuk bisa mendapatkan sebuah pil obat? Aku hanya akan menggunakannya untuk bersiap mencegah masalah. Kau baru saja menyebutkan dirimu adalah seorang ahli alkemis, namun kau bahkan tidak memahami prinsip yang sederhana seperti ini. Zhou Yan kembali menggoda Jing Wuchen. Kau berani datang ke alam ilusi tanpa menyiapkan pil obat yang cukup? Jing Wuchen menjawab dengan kesal, aku sudah mempersiapkannya, tapi lihat, apakah aku terlihat seperti punya uang untuk membuat pil obat yang bagus? Apakah kau mau menukarnya atau tidak? Jika tidak, kau tidak akan punya daun gulung lagi untuk kau hisap. Pikirkan ini baik-baik. Zhou Yan tersenyum. Hahaha, dasar pelit. Zhou Yan kemudian mencintikkan cincin penyimpanan. Lalu setumpuk botol giok muncul di hadapan dari seorang Jing Wuchen. Zhou Yan hanya mengeluarkan cairan Qingling 3 warna dan juga pil energi merah 2 warna yang tersedia untuk dijual di aliansi bisnis. Adapun hal-hal lain seperti pil Huantian dan juga pil tembus pandang, tentu saja Zhou Yan tidak akan mengeluarkan dengan mudah, meskipun dia sudah cukup percaya pada Jing Wuchen untuk saat ini. Pandangan mata dari seorang Jing Wuchen penuh dengan ketidakpercayaan ketika melihat tumpukan botol giok di hadapannya. Wow, banyak sekali. Apakah semua ini adalah pil obat murahan? Zhou Yan merasa senang ketika melihat ekspresi ragus dari Jing Wuchen. Obat murahan atau bukan? Bukankah kau akan tahu jika kau membuka dan juga mencium aroma di dalamnya? Jing Wuchen segera tersadar, yang kemudian dengan cepat dia mengambil salah satu botol giok, membuka lalu mencium aroma yang ada di dalamnya. Lalu mata dari seorang Jing Wuchen terbelalak. Dia berkata, ini sebenarnya adalah pil energi merah 2 warna, dan ini adalah cairan Qingling 3 warna. Dia kembali menatap pada tumpukan botol giok di tanah dengan mata terbelalak, lalu menoleh pada Zhou Yan, tiba-tiba berteriak, kau tahu apa yang kau berikan ini? Cairan Qingling 3 warna. Kau tahu berapa harganya satu botol saja? Sialan, harga itu adalah setauku 3.000 koin tanda naga. Dan lihatlah betapa banyak yang kau keluarkan. Setidaknya ini adalah 30 botol giok. Kau bisa menghitung berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli semua ini? Aku akan menghitung semua harga ini. Sialan, kau benar-benar menghamburkan uang lebih dari 100.000 koin tanda naga. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ini adalah sebuah pemborosan. Apakah kau sedang mencoba untuk pamer denganku? Mendengarkan omelan dari seorang Jing Wuchen seperti itu, Zhou Yan hanya tersenyum, yang kemudian dia berkata secara perlahan, apakah kau sudah selesai ngomel-ngomelnya, ha? Tapi kurasa teguranmu cukup masuk akal dan aku menerima kritikmu itu. Setelah berbicara, Zhou Yan melambaikan tangannya dan dia mengambil lagi sebagian besar botol giok yang telah dikeluarkan. Hanya menyisakan 2 botol giok saja, yaitu 1 botol giok pil energi merah dan juga 1 lagi botol giok cairan Qingling 3 warna. Jing Wuchen langsung tercengang, sementara Long Yi
Dia langsung tertawa. Setelah terdiam lama karena terkejut, Jing Wuchen menampar wajahnya sendiri. Sial, mulut kotorku ini benar-benar mengucapkan sebuah omong kosong yang tidak diperlukan. Hei kakak Xiao, kau sama sekali tidak boros. Bolehkah kau mengeluarkannya lagi untukku? Kita teman kan? Zhou Yan kemudian menimpali. Bukankah kau tidak menerima botol-botol pemberianku itu dan membuatmu cukup marah karena aku terlalu boros? Jing Wuchen berkata dengan tergesa-gesa. Tidak. Sama sekali kau tidak boros dan sama sekali kau juga tidak bersalah. Kau benar-benar orang yang baik, kakak Xiao. Kau adalah orang yang sangat dermawan kan? Gak mungkin yang telah kau berikan akan kau ambil kembali. Zhou Yan hanya menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, apakah kau ingin aku mengeluarkan kembali tumpukan botol giok itu? Jing Wuchen menganggukkan kepalanya seperti anak ayam, dan Zhou Yan berkata dengan tenang, baiklah jika begitu, tukarkan dengan seluruh daun gulung yang kau miliki. Jing Wuchen kaget, apa? Semua daun gulungku? Zhou Yan tanpa ragu lagi langsung melambaikan tangannya dan mengeluarkan tumpukan botol giok itu untuk sekali lagi. Jing Wuchen melihat botol-botol giok itu lagi dengan rasa cukup puas sambil berkata, apa sebutannya ini? Apakah dia mencoba memeras diriku? Zhou Yan menggoda. Jadi kenapa kalau aku memerasmu untuk menyerahkan seluruh daun gulungmu? Jing Wuchen kemudian berbicara dengan tegas. Aku bilang padamu ya, aku adalah orang yang berprinsip. Tapi dalam hatinya dia berpikir, berapa harga daun gulung itu? Aku bisa memetiknya begitu keluar dari dalam alam ilusi ini. Dan sebenarnya aku sudah untung besar, benar-benar untung besar. Apalagi sebotol cairan Kingling 3 warna bisa menjadi nyawa kedua bagiku. Mendengarkan gumaman dari seorang Jing Wuchen ini, Zhou Yan pun kemudian kembali memasukkan beberapa botol giok ke dalam cincin penyimpanan. Menyaksikan adegan seperti ini tanpa mempedulikan citranya, Jing Wuchen bergegas maju menutupi tumpukan botol giok itu menggunakan tubuhnya sambil berkata, berhenti mengambilnya kembali. Saudara Xiao, bukankah seharusnya kita membahas tentang hal ini baik-baik? Kau harus tahu bahwa daun gulungku juga sangat berharga. Selain aku, hanya sedikit orang di dalam benua Dodi ini yang bisa menemukannya. Bagaimana kalau begini saja? Karena kita bersaudara, aku akan dengan berat hati memberikan sebagian dan menanggung kerugian menukar setengah dari daun gulungku dengan pil obat milikmu ini. Bagaimana? Zhou Yan menggelengkan kepalanya, hanya setengah saja. Kau benar-benar tidak tulus. Kau seharusnya tahu kan bahwa pil obat yang aku keluarkan ini tidak murah dan ini adalah barang berharga yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Selain itu, aku bisa dengan mudah menemukan beberapa orang dan menukarkannya dengan tumpukan harta karun yang besar. Zhou Yan sengaja ingin melihat ekspresi cemas di wajah dari Jing Wuchen. Jadi dia berpura-pura sedang berpikir dengan keras, membuat Jing Wuchen akan berubah pikiran dan kemudian mengeluarkan seluruh daun gulung yang dia miliki. Jing Wuchen tiba-tiba menyadari sedang dipermainkan oleh Zhou Yan. Lalu kenapa kau masih mau menukarnya dengan daun gulungku? Zhou Yan tersenyum lebar. Daun gulungmu memang barang yang langka dan sepertinya aku jatuh cinta pada hal itu. Aku selalu merasa sangat nyaman ketika menghisap daun gulung tersebut. Tentu saja Zhou Yan tidak akan pernah memberitahukan kepada Jing Wuchen bahwa dia memiliki lebih banyak lagi persediaan dari botol-botol giok ini yang tak ada habisnya, dan dia juga tak akan pernah memberitahu pada Jing Wuchen bahwa dia sebenarnya sengaja memberikan pil obat itu untuk meningkatkan peluang Jing Wuchen bertahan hidup di dalam alam ilusi ini. Jing Wuchen segera mengatakan, jika begitu bagaimana kalau 60%? Aku akan menukarkan 60% daun gulungku denganmu, dan ini yang paling banyak. Aku hanya punya sekitar 1000 saja dan aku masih harus tinggal di dalam alam ilusi ini untuk beberapa waktu lagi. Jadi kau harus menyisakan sebagian untuk diriku, bukan? Zhou Yan menatap Jing Wuchen lalu mencoba menguji batas kesabaran dari orang ini. Aku akui bahwa aku sedikit tergoda, tolong tambahkan lagi. Jing Wuchen menatap tajam mata dari Zhou Yan. Baiklah, ini adalah hal terakhir yang bisa kutawarkan. 70%, tidak lebih. Tapi begitu 30% daun gulungku habis, nanti aku boleh minta padamu, kan? Zhou Yan pun menimpali, kau ini benar-benar tak mau rugi ya? Baiklah, kalau begitu aku terima saja 60% daun gulungmu. Kelihatannya kau memang memberikan lebih banyak, tapi sebenarnya kau juga ingin memintanya kembali. Setelah deal, pandangan mata Zhou Yan mendongak.
melihat ke arah langit yang telah berubah menjadi warna merah. Dan kali ini Soyen juga telah menemukan gugusan awan telah berkumpul membentuk hamparan luas dengan bayangan awan yang semakin gelap diselimuti kabut-kabut merah yang perlahan tenggelam. Pada saat itu semua orang yang ada di lembah gurun pasir ini mendongak melihat kengerian dari perubahan alam yang telah terjadi. Dan detik berikutnya ada butiran-butiran berwarna merah turun dari langit, membuat semua orang itu kemudian mengatakan, apakah itu salju? Lalu bagaimana mungkin ada salju yang berwarna merah? Orang yang lainnya pun juga menimpali, tapi bentuknya benar-benar seperti hujan salju. Rasa yang dingin samar-samar mulai muncul di dalam hati dari semua orang. Kepingan-kepingan salju merah telah turun dari langit, dan itu bahkan lebih cepat serta lebih padat mendarat di tanah, membawa ketakutan bagi semua orang. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, hamparan tanah yang luas ini langsung ditutupi oleh salju berwarna merah. Meskipun begitu, tidak ada hawa dingin yang menusuk seperti yang dibayangkan, dan ketika salju berwarna merah itu bersentuhan dengan kulit, hal ini pun langsung meleleh seolah-olah larut ke dalam hati dari orang-orang yang terkena salju merah ini, dan semuanya seperti sebuah ilusi. Tak seorang pun tahu kenapa hal ini terjadi. Tak seorang pun bisa menjelaskan kejadian yang cukup misterius ini. Detik berikutnya rasa takut yang tak dikenal dan juga tak terjangkau menyebar di dalam lubuk hati semua orang. Mata mereka yang tadinya hitam perlahan berubah menjadi warna merah. Dan pada saat itu akhirnya di langit bulan purnama merah telah benar-benar terbentuk dengan sempurna. Hal ini adalah sebuah pertanda datangnya kekacauan yang besar. Di bawah pancaran dari sinar cahaya bulan purnama merah, semua orang yang berada di alam ilusi ini rasa-rasanya tubuh mereka mendidih, matanya semakin memerah, niat bertarung semakin kuat, seolah-olah ingin terus-menerus melampiaskan frustasi yang telah muncul di dalam hati masing-masing. Dengan melakukan pertempuran tanpa henti, mendengarkan ratapan putus asa dari orang yang akan dikalahkan, hal itu hanya bisa menenangkan hati yang sedang frustasi saat ini. Dan hal tersebut juga akan menjadi sebuah kepuasan tersendiri jika bulan sabit merah sebelumnya hanya membuat sifat hati dari orang-orang gelisah. Namun bulan purnama merah ini telah mengubah sifat hati mereka secara signifikan. Orang yang memiliki daya tahan kekuatan jiwa yang lemah pasti akan menjadi orang gila akan sebuah pertempuran. Tak lama kemudian, tempat ini benar-benar kacau. Berbagai suara pedang telah terdengar di mana-mana. Itu adalah pertempuran tanpa henti. Berbagai energi dan juga teknik Dou telah membuat seluruh wilayah dari lembah ini seolah-olah akan runtuh. Berbagai jeritan putus asa dan juga rintihan, rasa sakit yang luar biasa, serta bau-bau amis yang menyengat menyebar dengan cepat. Lalu bagaimanakah dengan Soyen dan juga dua yang lainnya? Apakah mereka juga terpengaruh oleh bulan purnama merah? Kita berpindah ke tempat dari Soyen dan juga yang lain. Soyen bersama dengan Long Yi sebenarnya juga berpengaruh, tapi tidak terlalu signifikan. Kekuatan jiwa dari Soyen yang berada di setengah langkah tahap Yi membuat ketahanan jiwanya secara alami tidak tertandingi jika dibandingkan dengan orang-orang lain yang berada di puncak bintang 4 Dodi. Ditambah dengan sifat hati yang teguh, pada saat bulan purnama merah mencapai kesempurnaan, Soyen hanya sedikit menegang, hatinya sedikit bergetar, dan dia juga sedikit kebingungan. Tapi dengan cepat hal itu bisa dihilangkan. Sementara Long Yi sendiri memiliki tubuh naga petir. Pengaruh dari bulan purnama merah pada dirinya sangatlah terbatas, sehingga dia masih bisa mempertahankan kejernihan dari pikirannya. Long Yi berdiri tegak di samping dari Soyen dengan cara yang cukup santai. Namun berbeda dengan Jing Wuchen, begitu bulan purnama merah mencapai kesempurnaan, mata dari Jing Wuchen berubah merah. Dia segera menyingkirkan botol-botol giok pemberian dari Soyen, menghunuskan belati terbangnya, dan kemudian dengan gerakan menerjang seolah mencoba menerobos kerumunan dan bergabung di dalam pertempuran dengan orang-orang yang haus akan
pertempuran di depan sana. Namun Soyen segera mengirimkan gelombang kejutan dari kekuatan jiwa untuk mengendalikan Jing Wuchen. Soyen kemudian tak kuasa menahan diri untuk berseru, sungguh bulan purnama merah yang mengerikan. Kekuatan pengaruhnya begitu dahsyat, begitu mencapai fase purnama. Kekuatan jiwa dari Soyen yang telah menghadang tubuh dari seorang Jing Wuchen membuat matanya tidak lagi berubah menjadi merah. Tepat ketika Soyen terus menyalurkan kekuatan jiwanya pada Jing Wuchen, sekelompok orang dengan kekuatan puncak Dodi bintang 4, mata mereka benar-benar menjadi merah dan haus akan pertempuran, segera menyerbu ke arah Soyen dan juga dua yang lainnya sambil meraung. Mereka juga telah mengacungkan pedang dan juga senjata lainnya. Tanda bulan sabit yang ada di dahi dari orang-orang ini berwarna merah tua di bawah pancaran dari bulan purnama merah. Soyen kemudian berkata, membangunkannya secara paksa memang tidak sulit, tapi aku khawatir hal itu akan bisa merusak jiwanya. Mungkin aku hanya bisa mencoba menyalurkan kekuatan jiwa untuk melindungi lautan kesadaran jiwa dari Jing Wuchen ini agar tidak terpengaruh, dan kemudian menunggu dia bangun dengan sendirinya. Soyen harus berhenti menyalurkan kekuatan jiwanya pada Jing Wuchen. Dirinya juga masih melirik pada Jing Wuchen yang saat ini terlihat linglung dan tidak sadarkan diri akan kecemasannya. Selanjutnya pandangan mata dari seorang Soyen melihat pada kerumunan orang yang telah menyerbu ke arahnya ini. Dia merasa begitu pertempuran kacau, maka tempat ini akan berubah menjadi pusat pertarungan yang luar biasa, dan itu akan sangat merepotkan. Bahkan jika Soyen dan juga Long Yi menggunakan kekuatan penuh, mereka pasti tidak akan mampu menghadapi begitu banyak Dodi dalam waktu yang singkat. Selain itu, juga harus menjamin keselamatan dari seorang Jing Wuchen yang masih linglung ini. Melihat sekelompok Dodi itu benar-benar semakin dekat, ekspresi wajah dari Soyen menjadi semakin serius. Pandangan mata dari Long Yi menatap Soyen dalam-dalam, dan kemudian dengan tarikan nafas dia bersiap untuk menghunuskan tombak petirnya. Dan Long Yi sangat memahami keputusan dari Soyen. Mereka harus bertindak dengan tegas dan melakukan yang terbaik untuk bisa melindungi keselamatan Jing Wuchen ini. Namun Soyen dan juga Long Yi mengetahui di dalam hati masing-masing bahwa di tengah kegilaan yang tidak mengenal rasa takut dan juga di tengah pertarungan yang berpotensi tidak berujung ini, jika Jing Wuchen tetap tak sadarkan diri, melindunginya akan menjadi tugas yang hampir mustahil. Soyen menghela nafas yang kemudian diam. Segera berkata, saudara Wuchen, kami hanya bisa melakukan yang terbaik, semoga kau berhasil mendapatkan kesadaranmu sendiri. Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen mengeluarkan kekuatan Dogi dan bersiap mengeluarkan pedang berat gunung api surgawi untuk melakukan pertempuran. Tiba-tiba saja Jing Wuchen mendapatkan kembali kesadarannya dan dia melihat ke arah depan dengan cara yang sangat terkejut. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Kenapa mereka semuanya bergegas menuju ke arah kita? Soyen segera melihat pada seorang Jing Wuchen sambil berkata, bagus sekali. Akhirnya kau sadar, bulan purnama merah telah memberikan pengaruhnya yang luar biasa, dan sekarang hampir semua orang yang berada di alam ilusi, keadaan mental mereka benar-benar kacau dan menjadi orang yang haus akan pertempuran. Kau harus tetap menjaga sifat hatimu dan berhati-hatilah supaya tidak terpengaruh oleh cahaya bulan purnama merah sekali lagi. Setelah berkata seperti ini, Soyen pun melesat ke arah depan dengan sangat cepat untuk menghadapi kelompok orang yang telah mendekat tersebut. Long Yi kali ini berdiri di samping dari Jing Wuchen untuk melindungi Jing Wuchen ini karena dia baru saja tersadar dari pengaruh buruk bulan purnama merah. Pandangan mata dari seorang Jing Wuchen kemudian melirik pada bulan purnama merah, dan dia juga telah menemukan salju berwarna merah turun dari langit. Lalu melihat pada sekelompok Dodi yang telah menyerbu ke arah mereka, dia bisa merasakan lapisan perisai kekuatan jiwa berputar-putar di sekitar lautan kesadaran jiwanya, menghalangi gejolak dari pengaruh bulan purnama merah yang terus meningkat. Dia akhirnya teringat
bahwa Soyen pertama kali melemparkan pil obat pada dirinya, kemudian dia dan juga Long Yi melindunginya dari depan dan juga belakang. Sesuatu yang hangat ini segera melonjak di dalam hati dari seorang Jing Wuchen. Dia pun kemudian berteriak sambil bergegas, "Aku berhutang nyawa pada kalian berdua. Pertukaran pil obat dengan daun gulung akan aku naikkan sebesar 70% dan kalian tidak perlu menanggung biaya konsumsi dari diriku." Setelah berkata seperti ini, Jing Wuchen ikut menyerbu ke arah depan dan bertarung bersama Soyen. Sekelompok Dodi yang ada di barisan paling depan mereka telah memegang tongkat-tongkat panjang, dan kemudian tongkat itu telah ditusukkan ke arah dada dari seorang Soyen. Soyen hanya bisa mengatakan, "Saudaraku, kau telah menggunakan senjata seperti itu untuk pertempuran jarak dekat. Apa itu kalau bukan mencari kematian?" Setelah berkata seperti ini, Soyen tanpa ragu lagi menghindari ujung tongkat panjang itu sekaligus mengayunkan telapak tangannya dan kemudian memukul bahu dari orang yang telah menyerangnya ini dengan keras. Orang itu bisa merasakan sensasi terbakar di bahunya. Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan dan pada saat berikutnya kaki dari seorang Soyen menendang punggung dari orang ini sampai membuatnya terlempar dan juga tersungkur di atas tanah. Namun yang membuat Soyen heran adalah orang ini tidak menghindar atau bahkan mengelak, seolah-olah tak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Dia secara bersamaan bangkit kembali mengayunkan kedua tangannya ke arah belakang, memutar tongkat panjangnya untuk menyerang Soyen. Soyen ketika melihat hal itu hanya bisa mengatakan, "Sial." Bahkan orang yang sudah terpengaruh bulan purnama merah lebih gila daripada orang gila yang sesungguhnya. Soyen pun membungkukkan badannya dan dia menghindari serangan dari tongkat panjang itu. Detik berikutnya Soyen kembali menendang orang tersebut dengan keras pada bagian dada. Lalu Soyen juga menendang tongkat panjangnya itu yang membuat sang tongkat panjang terlepas dari tangannya, yang kemudian orang itu terlempar sampai memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya, lalu menabrak kerumunan orang-orang yang lainnya sebelum akhirnya dia berteriak kesakitan karena telah diserang oleh kerumunan orang yang memegang senjata masing-masing dan itu telah mengoyak tubuhnya. Soyen berbalik memberikan peringatan pada Jing Wuchen dan juga Long Yi yang ada di belakang. "Kalian berdua harus ekstra hati-hati. Orang-orang ini semuanya sudah terpengaruh bulan purnama merah. Pikiran mereka sudah tidak rasional dan hanya bertindak seperti binatang yang mengandalkan insting. Mereka akan rela melakukan pertarungan sampai mati." Jing Wuchen kemudian berkata, "Banyak sekali orangnya dan kau masih tidak menggunakan senjata. Apakah dirimu benar-benar tidak punya senjata?" Soyen menimpali perkataan dari seorang Jing Wuchen. "Sebelum kita menghadapi bahaya yang sebenarnya, mari kita anggap ini sebagai ujian dan ini akan sangat bermanfaat ke depannya. Lagi pula mereka bertarung dengan semua orang yang telah ditemui, bukan hanya menargetkan kita saja, jadi mereka bisa dianggap tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Namun kau tetaplah dekat dengan diriku." Soyen telah mengandalkan kekuatan jiwanya dan bisa dengan mudah melacak lintasan senjata yang telah diarahkan, ditambah dengan pertahanan dirinya dan juga Long Yi serta kemampuan menghindar dari seorang Jing Wuchen. Soyen yakin bahkan tanpa menggunakan senjata mereka tidak akan berada dalam bahaya yang besar. Meskipun begitu, Soyen juga tidak berani untuk lengah sedikit pun. Dengan cepat dia meningkatkan sirkulasi Dogi di dalam tubuhnya dan terus menyalurkan pada setiap meridian. Tapi sebelum dia sempat menghembuskan nafas yang panjang, 3 orang Dodi telah menyerbu dari arah depan dan mereka membawa tombak yang telah melesat ke arah Soyen dan juga yang lain. Soyen pun segera berkata, "Sungguh waktu yang tepat." Dia mengangkat lengan tangannya, mengayunkan secara horizontal ke arah kiri dan juga kanan, menangkis 3 tombak panjang itu yang kemudian dang dang dang. 3 bunyi dentuman telah terdengar. Kali ini Soyen tidak mendapatkan banyak keuntungan karena ketiga tombak panjang itu berhasil ditangkis oleh lengannya. Namun lengan dari Soyen juga sedikit mati rasa. Jelas 3 orang Dodi itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada lawan sebelumnya. Dan ternyata ketiga Dodi tersebut yang melemparkan tombak ke arah Soyen berasal dari klan beruang rasial.
Tubuh dari ketiga Dodi, bintang 4 puncak dari klan beruang rasio itu sekarang wujudnya sudah berubah menjadi setengah binatang, setengah manusia. Tubuh mereka adalah tubuh manusia, tapi kepalanya adalah kepala beruang. Otot-otot di tubuh dari orang-orang ini telah menjadi lebih besar, dan setelah dalam mode setengah binatang, maka kekuatan mereka bertiga juga meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Serangan mereka juga sulit untuk dibayangkan. Namun ketiga orang Dodi itu yang berasal dari klan beruang Rasiao melihat bahwa serangannya diblokir dengan mudah menggunakan tangan kosong oleh seorang Soyen. Ketiganya kembali mengayunkan tombak yang panjang untuk menyerang kepala, pinggang, dan juga kaki Soyen dari 3 arah yang berbeda. Ekspresi wajah Soyen langsung berubah dengan cara yang serius. Dia mengalirkan Douki ke arah kaki dan kemudian kaki Soyen menghentak dengan hebat. Dia pun melompat menghindari serangan 2 tombak panjang itu. Kemudian Soyen mengayunkan telapak tangannya menangkis tombak panjang yang telah mengarah pada kepalanya. Lalu dengan tendangan yang memutar, Soyen menyerang lengan kanan dari salah seorang Dodi yang berasal dari klan beruang tersebut. Energi yang cukup deras mengalir melalui kaki Soyen yang kemudian dehar menghantam tubuh dari salah seorang klan beruang. Soyen menggunakan daya dorong memutar tubuhnya kembali dan dia mendarat di luar jangkauan serangan tombak dari ketiganya. Namun Dodi dari klan beruang yang ditendang hanya sedikit terhuyung ke arah belakang. Lalu dengan cepat dia mengayunkan tombaknya yang panjang kembali dan berubah menjadi lebih ganas. 2 anggota dari klan beruang yang lainnya ketika melihat Soyen menghindar, mata mereka menjadi semakin memerah. Tubuh mereka kemudian terus membengkak menjadi 2 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan kali ini taring yang cukup panjang dari kepala beruang mereka juga telah ditampakkan. Soyen kemudian berkata, mereka sebenarnya sedang menghabiskan kekuatan hidup Long Yi. Jingbu Chen, berhati-hatilah dalam hal ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen dan juga anggota kelompoknya mampu mengalahkan orang dari klan beruang rasio tersebut yang telah mode setengah binatang buas? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.